Ila hudud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tartibu tahlil utawi kibab ngurut-ngurutake tahlil. Utawi iki kibab ngurut-ngurutake tahlil. Utawi iki iku bab ngurut-ngurutake tahlil. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai qul huwallahu ahad. A'udzu maknane nyuwun kebawreksa sapa ingsun, minta dijaga. Ai astagfi amrih cukup sapa ingsun. Wa alaudu lan ngungsi sapa ingsun. Wa tasimu wa aktasimu lan amrih pangreksa sapa ingsun. Wa awi lan ngungsi sapa ingsun. Wa awi lan ngungsi sapa ingsun. Qala dawuh sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi sahihihi ing dalem kitab Sahih Al-Bukhari. Isine dawuh, isine qala, wa maknal isti'adati utawi makna nyuwun kebawreksa. Atau apa sih guna makna a'udzubillah itu? Iku al-i'tisamu amrih ngreksa billahi kelawan Gusti Allah. Wa lam lan warwa sira anna ta'awuda ing temen setune maknane ta'awud a'udzu iku mustahabatun. Wa lam lan warwa sira anna ta'awuda ing temen setune hukume ta'awud iku mustahabun kang den sunahake. Laisa ora ana apa ta'awud iku biwajibin wajib. Wa huwa utawi ta'awud aidon halimale iku mustahabun kang den sunatake. Nyatane mingkuli qori'in saking saben-saben wong kang maca. Sawaun iku padha kana utawi yen ana apa korek ana iku fi sholati ing dalem salat au fi ghoriha utawa ing dalem liyane mengkono-mengkono salat. Au fi ghoriha utawa ing dalem liyane mengkono-mengkono salat. Jadi dalam tahlil setelah mare a'udzu langsung biasanya Fatihah. Setelah itu baru qul huwallahu ahad, falak, nas dan seterusnya. Awal saya itu tamat tahun 2001. Saat itu memang ada inisiatif untuk mencari siapa sebenarnya yang awal membukukan daripada tahlil. Karena tahlil itu tiap kampung nggak sama. Makna tahlil kan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kan macam-macam ini. Sampai lihat tahlil Demangan panjang, tahlil kampung pendek, tahlil kota panjang dan sebagainya. Jadi inti makna tahlil itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu toh intinya. Masalah al-falaq dan itu memang runtutan yang disusun oleh para ulama. Dan ini ada faedah tersendiri memang. Jadi jenengan jangan heran, jangan kaget saat jenengan bawa wadifah, bawa tahlil di suatu daerah, ternyata ulama-ulama setempat cara mengurutkan nggak sama. Sama dengan maulid itu. Jenengan biasa baca Mauludul Habsi atau jenengan biasa Maulud Tiba, ternyata di daerah sebelah di kampung-kampung sana bacanya adalah
maulidnya maulidul Sintuduror dan lain sebagainya. Ini nggak usah kaget karena semuanya adalah dalam kerangka takdim. Tahlil juga gitu. Yang penting mendoakan, ya udah kan, la ilaha illallah, itu makna tahlil. Tahlil itu kan dari la ilaha illallah. Nah itu loh, jangan kaget. Jadi besok ada jenengan tahlil. Tahlil itu lihat sikonnya. Kalau sikonnya maaf yang tahlil itu pegawai-pegawai, agak pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Kecuali mereka ridho kita wiridan agak panjang. Semisal RT jenengan, di RT jenengan orangnya senang dikir, diperpanjang nggak apa-apa. Tapi kalau daerah RT jenengan atau kampung jenengan tuh sedikit, ya yang sedikit saja. Tahlilnya jangan yang panjang-panjang. Kecuali memang ahli zikir kabeh, nggak ada masalah. Inilah, karena apa, maaf, orang itu kadang-kadang kan ba'da maghrib pulang kerja, ba'da asar malam tahlil akhirnya capek. Nah ini kan cuma cari ridhone Gusti Allah, sareng-sareng ngirim. Ya. Terus saya pernah dapat nasihat dari teman saya. Jadi kalau teman saya itu disuruh tahlil, itu kadang-kadang maaf ini cerita, sekedar cerita. Ini ahli warisnya dipanggil semua. Ayo tahlil bareng-bareng. Karena yang wajib mendoakan itu bapak sampean, bukan saya. Saya cuma minangka jadi apa ya? Saya cuma mendorong sampean bikin tahlil. Kadang-kadang kan enggak toh. Saat tahlil berlangsung, tuan rumah itu kan amit, bingung nyari aqua, bingung nyari nasi dan enggak ikut tahlil. Itu sampean pasrahkan kepada tetangga atau saudara yang ahli warisnya, suruh ikut tahlil. Karena apa? Karena apa? Ya itu, alhamdulillah tetangga sudah mau tahlil, kok kita justru enggak tahlil. Ini banyak kadang-kadang. Pokpak lah bahasa Madura. Pokpak nyari aqua, pokpak nyari nasi, sehingga beka angka sampai kelopain aben lo tahlil. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama. Jadi mestinya ya tak ikut tahlil bareng-bareng ya. Mun panjenengan dadi makmum tahlil, jangan sampai mendahului suara imam. Kecuali amit imamnya lupa baru sampai nyambung. Jangan. Ini sama dengan sholat, kadang-kadang enggak. Makmum itu kan suaranya lebih keras dari imam kadang-kadang. Akhirnya ya imamnya ya bingung tuh. Ganggu. Sama dengan tahlil. Jenengan kalau sudah pasrah ada yang imami, jenengan tahlilnya agak pelan-pelan biar kiainya apa itu istilahnya enggak terganggu, istihdornya enggak terganggu. Jangan sampai suaranya lebih keras dari imam. Pun wa huwa utai mangkono al-qirtos billahi kelawan Gusti Allah. A'udzu billahi kelawan Gusti Allah. Ai abtadiu tegese ngawiti sapa ingsun. Mutabarikan hale wong kang ngala barokah. Mustainan tur amrih pitulung. Wa muta'awwidan lan nyuwun pangreksa la idan kang ngrasa enak billahi kelawan Gusti Allah. Fal ba'u mongko utawi ba fiha ing dalam lafat billah iku lil isti'adati krana amrih ngreksa al ma'khud al kirtos. Ya, jadi memang Mas kadang-kadang setelah kita tamat, setelah kita ngaji ilmu nahu, ilmu sorob, kita ngaji ilmu fikih, kita ngaji ilmu hadis, kita ngaji tafsir, kadang-kadang yo kita juga harus membuka kitab seperti Al-Qirtos, membuka kitab Syarah Rotibul Haddad, membuka kitab tentang manaqib dan lain sebagainya. Apa? Biar kita lebih tahu tentang perilaku ulama salaf. Jadi kadang-kadang terlalu banter kita ke fikih, nggak ngimbangi dengan ini, ya akhirnya ya kesannya kita nggak tahu atau sering kita menyalahkan. Selalu wong itu nggak ada dalilnya terus gitu. Ini kadang-kadang kelemahan kita kalau kita tidak mau membaca kitab-kitab yang seperti Al-Qirtos, seperti Syarah Rotibul Haddad, Rotibul Hattos dan lain sebagainya.
ai abtadi ngawiti sapa ingsun mutabarikan al kirtos mina a'udzubillahi minasyaitoni lafat syaiton minasyaiton fa huwa utai lafat wa huwa utai syaiton iku iblisun iblis Allah inu kang den laknat wa kana lan ana sapa syaiton iku yusama den arani sapa syaiton azazila ing aran azazil bisuryaniati kelawan bahasa Suryani wabil Arab lan kelawan bahasa Arab al harisa ing aran Haris falamma aso mongko ing dalem semangsane duraka utawa maksiat sapa syaiton wira mongko den owahi apa ismuhu arane syaiton wa suratuhu lan bentuke mengkono-mengkono syaiton fakila mongko den ucapake aikila apa iblisu iblis li annahu krana syaiton iku ablasa pegot sapa syaiton min rahmatillahi saking rahmate Gusti Allah aya isa tegese pegot sapa syaiton minha saking rahmate Gusti Allah wa syaitonu utawi syaiton wa ya setan niku al mutamarridu kang duraka al ati kang gumedhe nyatani minal jinni saking jin wan insilan menungso dadi pokoknya takabur iku ya asli ya setan wa setan huwa al mutamarridu al ati minal jinni wal insi pokoknya takabur ya aslinya ya setan. Lah mungguh keterangan ini. Makanya dosa itu kan ada dua, ada dosa karena maksiat, ada dosa karena takabur. Lah dosa karena takabur itu mas, itu nggak ada obatnya. Bahkan Gusti Allah nggak seneng kepada orang yang dosanya karena takabur. Contoh takabur kecil-kecilan ya. Contoh takabur kok ada takabur kecil-kecilan. Kita itu pulang dari pondok tamat aliyah bahkan ngajar, terus di rumah itu ada orang ngaji. Itu loh kita itu mau ikut ngaji dan gengsi. Saya sudah tamat kok. Ngajinya kok cuma mabadi, gengsi saya. Seperti itu kadang-kadang. Ini enggak terasa. Setan tuh as-syaitan tuh yajri majrud dam. Setan itu ikut aliran darah. Sama dengan orang ini. Ada orang ikut bantu madrasahnya kiainya di kampung. Akhirnya ada orang datang. Kamu nggak usah ngajar di situ. Kamu tak carikan lahan. Kamu besok biar jadi kiai. Ini sepele. Kadang-kadang amit nafsunya ingin mendirikan biar punya bendera sendiri. Mali'iyolo kiai. Gitu. Atau sebenarnya ini adalah tujuannya memperbaiki masa depannya. Kalau jenengan tujuannya maaf cuma ingin punya bendera sendiri, ingin dipanggil kiai, jangan diteruskan, membuat lembaga dulu. Ditunggu sampai sampean tidak punya tujuan apa-apa. Sama dengan orang menulis. Saya ingat orang menulis karya itu pada waktu itu Pak Yasin, insyaallah Pak Yasin itu pernah diingatkan oleh Mbah Idris, kalau bisa diterbitkan bukunya setelah kamu meninggal. Biar apa? Biar tujuannya sampean membuat buku, buat karya ilmiah, tidak kapitalis, tidak hanya cari laba, tapi betul-betul karena ilmiah. Makanya ulama-ulama dulu itu kan bukunya diterbitkan setelah beliau meninggal dan siapapun boleh mencetak. Jadi kapitalisnya agak lepas gitu loh ya. Nah, jadi ini hal yang kadang-kadang harus diperangi. Nah, jadi orang ngajar, orang taklim itu dimanapun yang penting manfaat ya sudah. Nggak harus bawa bendera sendiri, nggak kudu punya pondok sendiri. Yang penting manfaat ya sudah. Kan gitu. Yang penting al-alimuna wa alimu al-alimuna wal amiruna ya sudah. Walaupun toh yang ngaji cuma 2, yang ngaji 3 nggak usah
bingung. Karena apa? Ada orang itu sareng Gusti Allah diberi fadol, punya santri, walaupun toh maaf dia ilmunya biasa-biasa saja. Ada sareng Gusti Allah itu orangnya alim nggak diberi fadol sing berupa santri. Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Demak itu maaf, santrinya kan nggak banyak, nggak sampai 1000 kan, nggak ada. Berapa cuma kan jarang yang muncul santrinya Mbah Khalil. Cuma santrinya Mbah Khalil rata-rata jadi. Akhirnya walaupun toh maaf mungkin orang 40 karena jadi semua ya se-Indonesia. Nah kita kan enggak di TPA itu kan santrinya berapa? 200. Oleh di tahun elang kabeh kan seperti ini kan. Lah santrinya Mbah Khalil berapa sih yang terkenal? Mbah Yamanab Lirboyo, Mbah Hasim, ya kan? Ki As'ad, ya dan seterusnya, ya Abbas dan sedikit, cuma semua jadi gila. Maka jenengan terus karena apa? Semakin banyak santri jenengan repotnya semakin banyak ya, semakin banyak santri repotnya semakin banyak, kenakalannya semakin banyak, ngajinya yo harus, perhatian kamarnya, perhatian seterusnya. Tapi itu semua fadl dari Gusti Allah. Kalau dititipi orang, kalau orang dulu Mas ya, maaf ya. Orang dulu itu ada kado mau ngaji itu kok ada saudaranya atau tetangganya yang lebih alim. Yai mau nitip anak. Beliau diam, maaf ya, ke sebelah saja. Beliau lebih alim, saya nggak tahu apa-apa. Jadi nggak ada membuka pendaftaran santri baru, nggak ada. Jadi kok jangan sampai membuat gedung dulu sebelum ada santrinya. Makanya dawe Kiai Subatan itu saat dulu sambutan di pesantrennya beliau, saya lebih senang santri selak, santriku tambah, kamarnya kurang daripada kamarnya lebih, santrinya nggak ada. Ini kan nikmat tuh Demangan ini. Kamar ada yang 50, ada yang 45. Itu secara kesehatan nggak sehat jelas, nggak ada. Sampai tidur di depan kamarnya, yuk nggak ada yang masuk angin tuh ya. Itu gitu. Wis nggak apa-apa, dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in lan saben-saben suci. Wa sumyalan den arani apa saitonan ing aran saiton. Limtidati krana dadi dawane mengkono saiton fi syarri ing dalam perkara Allah. Wa bu'dihilan adoi mengkono saiton minal khairi nyatane kebagusan. Al-Qirtos itu 2 jilid setahu saya. Al-Qirtos setahu saya 2 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimu Al-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawwau te Ar-Rahim iku al-marjumu kang den balangi, iku al-marjumu kang den balangi, al-marjumu kang den balangi, bisuhubi kelawan piro-piro lintang, iku al-marjumu kang den balangi bisuhubi kelawan piro-piro lintang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu diusahakan kalau panjenengan punya tempat pendidikan, adik-adiknya di dalam Fatihah takbir tahiyatnya dibenahi, karena ini adalah rukun qauli di dalam sholat. Sekhusyuk apapun orangnya, maaf, kalau Fatihahnya nggak pas, sholatnya nggak sah. Jadi Fatihah dan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu harus benar. Jadi diusahakan kalau sholat tahiyatnya jangan cepet-cepet. Karena apa? Tahiyat di dalam siddah, di dalam sukun, di dalam mat dan lain sebagainya, di dalam Fatihah dan tahiyat ini harus benar. Karena ini rukun qauli.
Walaupun toh amit sholatnya 2 jam lah Fatihah dan tahiyatnya salah ya enggak sah. Apalagi kok qabul, kan sulit ini hayata hayata. Jadi fikihnya itu dulu. Jadi Fatihah, tahiyat jenengan punya adik-adik dibenahi. Bahkan mungkin jenengan punya mbak, kalau Fatihahnya dan tahiyatnya salah dibenahi. Makanya saya sering bilang kepada madrasah, tolong praktek sholat di dalam Fatihah dan tahiyat ini betul-betul diperhatikan. Karena kalau Fatihah kan kelihatan, tapi kalau tahiyat kan tako akebi to. At-tahiyatu lo ba'da ba'daki. Ya, ini at-tahiyatu ini adalah di dalam sholat harus diperhatikan ya. Tahiyat yang pertama hukumnya kan sunat. Cuma sunatnya sunah abad diganti sujud sahwi. Kalau tahiyat yang kedua kan wajib. Makanya ini harus diperhatikan ya. Adik-adiknya kalau sholat sambil didengarkan tahiyatnya. Kalau keliru tolong dibenahi. Mumpung belum terlambat. Alhamdulillah tawi sekabehane puji, alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki kang ngeratoni piro-piro ngeratoni dina kiamat. Lafat malikun dengan mulkun itu tulisannya sama ya. La malikun itu ratu, kalau mulkun keraton. Kalau malikun ratu, kalau mulkun keratonnya. Berarti kalau ibaratnya ini ada orangnya malik, kalau mulkun ini adalah rumahnya. Kalau malikun ibarat rumah, pemilik rumah, kalau mulkun adalah rumahnya. Tulisannya sama itu, malikun dengan mulkun. Maliki Yaumiddin ya. Iyaka mung ing tuan faedah ikhtisos. Iyaka mung ing tuan mung ing tuan nak budu nyembah sapa kita. Wa iyaka lan mung ing tuan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Ihdina muga-muga paring pitulung tuan ing kita. Ihdina muga-muga paring pitulung tuan ing kita. As-sirata ing dalan al mustaqim kang jejeg. Rupane siratal ladzina, rupane siratal ladzina dalane wong akeh. An'amta kang wis paring nikmat Tuhan. An'amta kang wis paring nikmat Tuhan alaihim ing atase alladzina ghairil maghdubi kang ora den bendoni sapa alaihim mengkono-mengkono alladzina waladhdallin lan ora pira-pira kang kesasar kabeh. Amin aistajib doana. Jenengan yang punya masjid di pinggir jalan yang kadang-kadang orang kampung, orang musafir itu sholat, kalau bisa maaf imam maghrib, imam subuh, imam isya dicarikan orang yang betul-betul fasih. Jenengan yang arumangsa enggak fasih tapi Fatihahnya benar, ngimaminya mungkin asar atau zuhur saja, biar orang enggak mang-mang ya. Karena Fatihah di dalam fikih dengan Fatihah itu kan lain tuh. Kalau dalam fikih kan yang penting qadrul ikhraj, walaupun toh bunyinya keluarnya enggak sama. Contohnya apa? Orang yang giginya hilang itu kan enggak terus itu qadrul ikhrajnya sesuai tapi keluarnya kadang-kadang nggak sesuai. Orang yang giginya tinggal 2 itu kan yes nggak jelas. Jadi kalau bisa, kalau jenengan punya masjid di pinggir jalan dan banyak orang yang selalu jamaah di situ, imamnya dicarikan yang qurra, di samping fikih qurra'nya ya, qurra'nya dicarikan yang baik, terutama maaf subuh, maghrib dan isya ya, ini dicarikan yang baik. Untuk yang maaf yang sudah suaranya nggak enak disuruh dimintai khidmah yang subuh yang zuhur saja atau asar saja ya. Ini karena apa? Yaitu karena orang itu kan kadang-kadang
ampu ampu mangmang, ampu maskuk, ampu sak bimbang. Karena apa? Orangnya tua, suaranya nggak enak dan akhirnya jadi kerasan. Ya, ini hal yang perlu kita pahami bersama. Wa makna amin utai maknane amin iku Allahumma isma wastajib. Allahumma du Gusti Allah isma kula aturi midhanget Tuhan. Wastajib lan nyembadani Tuhan. Wahya utai mengkono-mengkono amin iku kalimatun kalimat Ibroniyatun kang bangsa Ibrani. Arab tu Arab batu kang bahasaake Arab ing mengkono-mengkono lafat amin. Arab tahu Arab batu kang bahasaake Arab ing lafat amin. Sopo al Arab wong Arab. Wawaro dalan mengkono-mengkono tumeka fi fadliha ing dalam keutamaane amin. Wa ijabati doati lan den sembadanine doa biha kelawan amin. Opo ahadisun pira-pira hadis wa asarun lan pira-pira dawuhe sahabat fayustahabu mongko den sunatake likulidain kedue saben-saben wong kang ndonga apa ayah timayen to mungkasi sapa mengkono dain biha kelawan amin doa ahu ing dongane mengkono dain wong kang donga kama annahu kaya oleh temen sedune kelakuan iku yustahabu den sunatake likulikoriin kedue saben-saben wong kang maca likulikoriil fatihati kedue saben-saben wong kang maca Fatihah. Wa in kana senajan ana sapa dain fi ghairi salatin apa ayaku lahayen to ngucap sapa mengkono qori ing mengkono amin matole syarah tahlil syarah dalail. Wa qala dawu sapa Abdurrahman bin Zaid radhiyallahu anhu amin utawi amin iku kanjun gedung siji min kunuzil arsi saking pira-pira gedunge ars layak lamu ora ngerti sapa ahadun wong suci takwilahu ing takwili lafat mengkono amin takwilahu ing takwile lafat amin ilallah ing Gusti Allah. Jadi amin itu enggak ada yang tahu makna aslinya kecuali Allah. Wakila den ucapake amin apa utawi lafat amin iku darajatun derajat fil jannating dalam swarga tajibu tetep apa darajat liko iliha kedhe wong kang ngucap mengkono amin. Jadi yang tahu makna amin itu adalah Allah. Pun perlu saya sampaikan terkait dengan tahlil, tapi sebelumnya kan ada zanazahnya. Ini yang kasratul wuku sering terjadi. Kalau bisa saat panjenengan punya saudara yang meninggal di luar daerah. Saat panjenengan punya saudara meninggal di luar daerah kok terpaksa dimakamkan di Bangkalan, dimakamkan di daerah kita, ini suruh mandikan dulu di tempat meninggal. Umpama saudara sampean meninggal di Surabaya, saudara sampean naudzubillah meninggal di Jakarta, pada waktu setelah meninggal disuruh dipandikan dulu, disolati, baru jenazahnya diberangkatkan ke Madura. Yang sering terjadi adalah mayat ini dibawa ke Madura belum dimandikan, apalagi disolati. Kan ya belum, karena apa? Syarat sholat kan mandi. Padahal tujuannya adalah dipindah ke sini adalah untuk intikolnya adalah untuk lidafnin, bukan untuk disolati, bukan untuk dimandikan. Ini kita harus jenengan sampaikan kalau cocok ya di saudara-saudara kita di kampung, saudara kita di luar, bahwa apa?
Karena kewajiban memandikan, kewajiban menyolati ini adalah kewajiban di mana tempat orang itu meninggal. Meninggalnya di Jakarta, ya orang Jakarta yang kena khitab untuk menyolati. Ya orang Jakarta yang kena khitab untuk memandikan, bukan orang Madura. Ya gila, khitabnya kan ke sana. Nah, ini yang banyak orangnya meninggal di Jakarta, orang yang meninggal di Gresik, amit dibawa dalam keadaan belum dimandikan. Mungguh saya, menurut pribadi saya, maaf kalau ini keliru, lebih baik kalau harus dibawa ke Bangkalan, dimandikan dulu di tempat meninggal, disolati dengan RT RW setempat, baru dibawa ke Bangkalan. Ini maaf loh, ini jarang ada yang berani mengingatkan. Ini kasratul luku ini. Ini kalau kita nggak sampaikan, ya semua kena masalah, kena dosa semua. Kalau memang ini cocok mungguh panjenengan. Yang seterusnya adalah saat panjenengan itu bisa, tolong ibu-ibu diajari merawat jenazah, memandikan, mengkafani, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Ada di satu daerah itu yang mati perempuan, yang merawat masih orang laki-laki. Jadi ini maaf, mungkin saja dulu karena orang perempuan nggak ada yang bisa. Tapi maaf, hari ini kan sudah ada muslimatan, sudah ada fatayatan dan lain sebagainya. Mari panjenengan yang punya ilmu, mereka diajari gini loh, cara merawat mayit, cara memandikan dan lain sebagainya. Untuk zikirnya, kalau bisa zikirnya di musola saja. Jadi ada orang dimandikan itu, yang zikir di musola, jangan dekat-dekat dengan najasat. Karena ini tempat mandi ini kan banyak najisnya, kurang baik. Zikiriku baik kok dilaksanakan di tempat najis. Walaupun toh mungkin maaf, ini bukan WC yang permanen, bukan tempat kencing yang permanen. Cuma munggu saya kurang baik kalau zikirnya di dekat mayit yang sedang dimandikan. Karena hadhihi mahalun najasat. Ini banyak najisnya. Ini yang terus yang ketiga, saat maaf orang ditinggal suaminya mati, kalau bisa istrinya, kalau bisa lah ya, istrinya jangan diperbolehkan ikut ke pemakaman. Diberitahu, Mbak, Ibu, jenengan ngurmat suaminya di sini saja. Besok kalau sudah iddah baru sampean berangkat ke makom. Karena apa? Diberitahu dengan pelan-pelan. Karena walaupun toh sampean berangkat ke makom, fa insyaallah suami jenengan nggak seneng karena itu larangan dari Allah. Karena apa? Khuruj minal bait, ya, munggus ulama kan nggak diperbolehkan. Karena apa? Begitu suami meninggal, istrinya langsung iddah. Kan itu. Ini maaf, ini kadang-kadang kita nggak bisa memberitahu. Karena apa? Ya namanya musibah kan kita nggak bisa memberitahu tuh ya. Cuma lama ini harus disampaikan saat belum ada musibah, pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Jadi biar apa? Biar betul-betul kita itu menyampaikan syiar Islam secara betul, secara benar. Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas? Fayaqulu mongko dawuh sapa al imam wa yaqul lan ngucap ma'ahu setane imam sapa al hadiruna wong kang hadir birofi sauti kelawan swara kang banter, dadi bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, ing lafaz Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng bicara Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, itu ya, pelan-pelan. Jadi kalau bisa
Ini sering saya praktekkan saat saya takziah kepada teman-teman. Orang yang dimandikan, mayitnya dimandikan ya. Ini apa? Yang di musola carikan mic speaker, anaknya disuruh baca kulhu. Biar orang-orang tidak ngobrol sendiri. Ini kadang-kadang kan sering kan, saat ada orang meninggal, semua ngobrol sendiri, rokokan sendiri, kopian sendiri. Jadi justru nggak merasa ada mayit, gitu. Jadi pas dimandikan, yang ahli warisnya disuruh di musola saja. Wes ini yang ngerawat ibu-ibu karena yang meninggal perempuan, bapak-bapaknya di musola baca kulhu wallahu ahad gantian, seperti di dalam, seperti di pondok-pondok saat ada dzurriyyah yang sudah meninggal itu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca bareng-bareng 3 kali. Nah, atau maaf, sambil nunggu hadirin kadang ditambahi kan gitu kan, sambil nunggu hadirin ditambahi. Mungkin undangannya jam 8, setengah 8 sudah banyak orang, masih nunggu kiai atau habib yang belum rawuh, ya kulhunya ditambahi sambil apa, daripada dunging dimulai tahlilnya cuma kulhunya ditambahi, nggak apa-apa. Kul huwallahu ahad, kul ngucapo sira Muhammad, huwa utai mengkono rob iku Allah Gusti Allah, iku ahadun dat kang tunggal. Allahu tawi Allah iku as-somadu dat kang den butuhake sekabehane makhluk. Lam yalid ora metu apa mengkono lam yalid ora mutra ora nganakake sapa Allah, walam yulat lan ora den putraake sapa Allah. Jenengan gak usah ngejek ya, gak usah ngejek agama lain. Itu Nabi Isa putra kapan lahirnya, kakaknya mana, gak usah ya, gak usah. Lam yalid walam yulad, kalau kita sepakat bahwa Allah tidak ada putra, Allah tidak punya orang tua ya. Lam yalid walam yulad walam yulad lan ora den putraake sapa Allah, walam yakun lan ora ono iku lau kedue Allah iku kufuan kang mantangi apa ahadun wong suwiji. Wa akhraj lan ngriwayatake sapa Abu Muhammad Hasan As-Samarqandi aidon halimali an Ibnu Umar qala dawuh sapa Ibnu Umar, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kukara maca sapa man qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad, faka'anna ma qara'a kaya-kaya maca sapa man sulusal Qur'ani ing sepertigane Qur'an, sulusal Qur'ani ing mengkono-mengkono sepertigane Qur'an. Waman utawi sapane wong qara'a maca sapa man qul huwallahu ahad oleh maca marrotaini kelawan rong ambalan, marrotaini kelawan mengkono-mengkono rong ambalan, faka'anna ma qara'a kaya-kaya maca sapa mengkono-mengkono man, faka'anna ma qara'a kaya-kaya maca sapa man sulusal Qur'ani ing mengkono-mengkono 2/3 Qur'an. Waman utawi sapane wong qara'a maca sapa man qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad salasa marotin kelawan 3 ambalan, faka'anna ma qara'a kaya-kaya maca sapa man jami'a ma ing sekabehane perkara angzala kang nurunake ing ma sapa Allah Gusti Allah. Dah iki ya, man qala qul huwallahu ahad salasa marotin sama dengan ka'anna ma qara'a jami'a ma angzalallah, pahalanya sama dengan sampean 1 kali khataman. Tapi ya besok jangan gitu loh, sama disuruh orang, Mas tolong saya dibacakan Quran di makomnya abah saya, terus dibacakan qul huwallahu ahad 3 kali, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad 3 kali, lestari khatam engki. Karena apa? Man qala itu qul huwallahu salasa marotin ya, faka'anna ma qara'a ma anzalallah, ya jangan gitu, tambuk sama orang ya. Ini ada lagi, ada orang itu maaf
baca dalail itu enggak izazan, baca sendiri. Kan ada di dalail yang kona yang dulu ya di pinggirnya. Ada tulisan Qul huwallahu ahad ila akhirih, dibaca Qul huwallahu ahad ila akhirih. Jadi enggak Qul huwallahu ahad lo terus lagi enggak Qul huwallahu ahad Allahu samad, Qul huwallahu ahad salasa marrah. Wah. Qul huwallahu ahad salasa. Itu ngimami tahlil yo pede. Qul huwallahu ahad salasa marrah. Wah. Sama dengan orang tahlil, orang nalkin enggak ngerti. Allahumma gfirlah. Garis miring Allahumma gfirlahu. Wah. Ya, iya enggak biasa praktek, bingung ya. Oh. Karena ya di dalam tahlil kan biasa, di dalam talqin Allahumma gfirlaha, menabi mayit bini Allahumma gfirlaha, menabi laki Allahumma gfirlahu. Allahumma gfirlaha mayit bini Allahumma gfirlaha mayit Allahumma gfirlahu mayit laki. Jadi apa-apa itu harus praktek loh ya. Kalau enggak praktek bingung sampean ya, bingung. Walaupun tuh ada tulisannya bingung loh ya. Ada bingung betul. Jadi kalau sebelum terjun ke masyarakat belajar betul, jangan kurnego mik, bahaya. Sumaya kulo nuli ya. Sumaya kulo nuli ngucap sapa al imam tahlil. Bukan imamul a'dham, imam tahlil iki. Wa yakulan ngucap ma'ahu serta imam sapa al hadiruna. Pira-pira wong kang hadir ing dalam tahlil. Birofi sauti kelawan banterake swara. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Walamma nazalat lan ing dalem semangsane temurun apa suratud duha. Kabbara mongko takbir. Kabbara mongko takbir sapa Kanjeng Nabi. Farohan hale mengkono bungah binuzul wahyi kelawan sebab turune wahyu. Fasara mongko dadi iku sunatun Allahu Akbar, sunate Allahu Akbar, maca Allahu Akbar utawa la ilaha illallah wallahu akbar. Wakilan den ucapake apa anna awala ibtidaihi, kawitane mulaine mengkono mulaine Allahu Akbar min surati iku min akhir surati duha ila akhiri kul huwallahu ahad Allah kul a'udzu birabbinas saking kul a'udzu birabbinas. Wis pokoknya baca sesuai dengan adat sampean ya. Ada yang baca dari wadduha, ada yang baca dari kul huwallahu ahad, terserah jenengan. Yang penting jangan sampai jenengan nyalai adat setempat. Takok dibuat bahan ghibah oleh orang lain ya. Pun ini yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan bulan Maulid ya, ini kita satu minggu lagi, ini berapa hari lagi ini bulan Maulid, ini perlu saya sampaikan. Saya dapat kiriman WA dari beberapa guru saya, ya mungkin disuruh menyampaikan tentang kisah Maulid. Imam Suyuti itu pernah dawuh di dalam kitab Wasail fi Syarhi Samail. Beliau mengatakan ma mim baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidur rasul illa hafat al malaikatu bidalikal makan wa ammahumullah birahmah al malaikatu yad'una lahum bil khairi ma min baitin. Kalau di dalam rumah au masjidin au mahallatin atau perkampungan quri'a fihi maulidur rasul illa hafat, ini yang ada nanti hafat al malaikat. Malaikat itu rampung bidalikal makan. Langsung malaikat datang mendoakan. Malaikat rahmat ya, bukan malaikatul maut. Wa amahumullahu malaikat wa amahumullahu bil rahmah. Allah menukan rahmat. Akhirnya mungkin saja sekarang banyak orang sakit, nanti mungkin pas maulid orang pas beres kabeh kan bisa saja. Orang lo di PC pas maulid diki seneng kabeh. Ya. Al malaikatu yad'una lahum bil khairi. Al malaikatu yad'una bil khairi. Malaikat itu mendoakan kepada tempat ini kebaikan. Maka jenengan seneng baca maulid, enggak kudu ngundang orang, baca sekeluarga, setretanan. Umpama baca tiba ya baca tiba atau bihubi atau apa.
atau langsung doa maulidnya itu. Wa ma min muslim quri'a fi baiti maulidun nabi illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal harqa wal afati wal baliyati wan nakabati wal bugda wal hasad wa ainas su'i wal lusus an ahli dalikal bait. Ma min muslim, kalau di rumah itu dibacakan maulidun nabi, ini tidak akan terjadi illa rafa'allahu al-qahta. Gusti Allah itu akan menghilangkan al-qahta, kepailan, ya, problem ekonomi sareng Gusti Allah diangkat. Mungkin maaf jenengan di rumah ekonominya gangguan, itu ya diperbanyak baca maulid saja. Wal wabah, kena penyakit, wal harko, sering kebakaran, wal afat, ya, ada masalah, wal baliyat, wal bugda, wal hasad, saling marah-marahan, ya, dampak kelebunan, dampak abana, wal hasad, saling dengki, wa inasu wal lusus an ahli dalikal bait, dari penghuni daerah itu atau penghuni rumah itu. Faida mata, lah ini yang penting. Faida mata hawanallahu alaihi jawaba mungkar wa nakir. Niki saya baru nemu ini, tapi saya sering mengalami sendiri orang itu yang naza itu dibacakan maulid itu maaf ninggalnya gampang, set langsung meninggal, nggak ketahuan lo agrubuk. Makanya kalau ada orang meninggal di samping sampai mungkin baca ma'ang yasin dan lain sebagainya, ada yang baca maulid. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba mungkar wa nakir, pegempang sareng Gusti Allah, dipermudah sareng Gusti Allah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita jangan membayangkan saya hafal kok pertanyaan mungkar nakir, takon apa pas tepak menrobukan yang akhirat nggak bisa betul loh, karena yang jawab itu amal sampeyan, nggak sama dengan hafalan nadom itu. Ayo jawab, nggak bisa, ini nggak sama dengan hafalan nadom. Jadi faida mata hawanallahu alaihi jawab mungkar wa nakir, diperbanyak baca maulid mun mate pegempang sareng Gusti Allah. Jadi ini Imam Suyuti sendiri, dan maaf saya ngalami sendiri saat Al-Walid itu sakit parah, maaf pakai oksigen, saya cuma baca maulid nggak baca apa-apa. Makanya 2 tahun 3 tahun ini saya sering setiap malam Senin membaca bihubi dengan teman-teman ustadz di rumah saya Senenan, gara-gara seperti ini. Faida mata hawanallahu alaihi jawab mungkar wa nakir. Jadi kita sudah enggak musim mempermasalahkan dalil maulid. Inilah ini lebih hal yang barokahnya toh. Wa kana fi maq'adi sidqi inda maliki muqtadir li annahu yudhiru al-hubba wal farah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan besok di depan malaikat kita dianggap orang yang baik oleh malaikat karena kita adalah orang yang senang kepada Kanjeng Nabi. Jadi jenengan maaf umpama pulang liburan tuh maaf ya, yes diam-diam lah baca wadifah, baca maulid, baca bihubi dengan adik-adiknya. Bahkan ada itu ulama itu sampai maaf, ada ulama itu biasanya ratorana itu jarang meninggal pada waktu bulan maulid. Orang yang biasa senang baca maulid itu jarang meninggal pada waktu bulan maulid. Karena yaitu ya di arah faedahnya seperti itu. Karena apa? Mungkin saja masih diusulkan kepada Allah malih orang mereka senang maulid. Jadi maulid itu intinya adalah mahabbah, intinya takdim kepada Kanjeng Nabi semampunya ya, semampunya. Al-Fatihah.